dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih terasa rindunya yang masih terngiang akan menjadi bagian dari turunnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada ketiga almarhum, kedua almarhum dan satu almarhumah keluarga kita, sehingga almarhum almarhumah di alam barzah sampai saat ini dan seterusnya berakhir kehidupan dunia ini menjadi hamba-hamba yang akan puas, tenang, tersenyum bahagia oleh karena doa kita semua, dan pada hari kiamat akan dibangkitkan di antara hamba yang akan dimuliakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah dan tazkirah yang insya Allah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana cuaca yang kurang bersahabat, karena memang musimnya bulan Juni itu adalah musim hujan, ditambah dalam suasana kita masih berduka bagi keluarga besar almarhum almarhumah. Masih terasa duka itu karena berduka bisa sampai 1 tahun Bapak Ibu. Kemudian dalam majelis yang sangat mulia ini, majelis ilmu dan majelis zikir, majelis ilmu kita senantiasa saling berpesan-pesan dalam kebaikan. Kemudian majelis zikir kita mengucapkan kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mempersembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud mengagungkan, memuliakan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mulai dari hidup kita Bapak Ibu sampai mati kita, mulai dari berangkat kita dari rumah sampai tiba di tempat ini, semua aktivitas kita dalam hidup sampai berakhir kehidupan kita dalam hal kematian itu berada di dalam genggaman atau kekuasaan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur ini akan menghadirkan zikir di dalam kita, bahwa orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah berarti masih ada ingatnya atau zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberkahi dengan nikmat yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syukur ini dia akan menjadikan pandai mengingat atau berzikir kepada Allah. Maka kalau dia ingat Allah, maka dia tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita rajin bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahkan nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni askurkum. Kalau kita ingat Allah, maka Allah tidak akan melupakan kita. Allah akan senantiasa mengingat kita. Semoga kehadiran kita ini adalah ibadah, syukur, zikir, dan doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain balasannya dari kehadiran kita semua kecuali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga almarhum almarhumah yang telah kita doakan melalui bacaan Al-Quran, kemudian tahlil dan doa arwah secara khusus bagi mereka yang kita telah niatkan mereka bertiga, akan menjadikan mereka di antara hamba yang teguh dan istiqomah mendapatkan kasih sayang Allah di alam kubur sampai hari kiamat, ditempatkan di tempat yang mulia insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya kita berwasilah kepada baginda Rasul, menjadikan Rasul sebagai tauladan, contoh untuk kita ikuti segala gerak-gerik, tindak tanduk, sikap, perilaku, atau yang lebih kita kenal dengan istilah akhlak beliau. Maka kita akan menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam golongan baginda Rasul dan juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya kita berwasilah kepada baginda Rasul, menjadikan Rasul sebagai tauladan, contoh untuk kita ikuti segala gerak-gerik, tindak tanduk, sikap, perilaku, atau yang lebih kita kenal dengan istilah akhlak beliau.
maka kita akan menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam golongan baginda Rasul dan juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah Al-Qur'an maka ada yang disebut dengan hadis. Maka hadis itu meliputi daripada perkataan dan perbuatan, dan bahkan termasuk diamnya Nabi itu adalah hadis. Maka disebutlah apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai sunnah Nabi. Maka semua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah perintah Allah lewat Al-Quran, dan apa yang disampaikan di dalam hadis itulah yang disebut dengan tabiat Nabi. Maka sebuah tabiat Nabi itulah yang disebut dengan sunnah. Maka yang mengikuti hadis maka dia mengikuti sunnah, maka orang yang mengikuti sunnah maka dia telah melaksanakan perintah Al-Quran, dan mereka yang melaksanakan perintah Al-Quran maka dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa man ata'ani, Rasul mengatakan man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, maka sama dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, tidak mau mengikutiku, kata Rasul, maka sama dia tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah Rasul sebagai Al-Qur'an yang berjalan. Semoga almarhum almarhumah, kita semua yang hadir, keluarga yang muslim insyaallah mukmin, akan menjadi bagian dari golongan baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah nanti, dan juga secara bersama-sama yang mendahului kita, yang kita doakan kebaikan akhirat, akan dihimpun bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah, taksiyah dan tazkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari kata-kata taksiyah ataupun tazkirah yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini, hikmah yang pertama, ada 3 almarhum almarhumah yang ada di hadapan kita. 2 almarhum dan 1 almarhumah. 2 adalah orang tuanya, 1 adalah anaknya. Almarhum Haji Rasidin Erbin Petiroa adalah bapak dari Haji Samrul almarhum. Kemudian almarhumah Haja Nurkaya binti Lapotere adalah ibu dari almarhum Haji Samrul bin Rasidin, dan Haji Samrul sendiri adalah merupakan anak dari bapak ibu yang ada di depan kita. Jadi ketiga ini adalah satu rumpun keluarga. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita sebagai hikmah yang barangkali tidak sempat terbaca dan terpikirkan oleh kita Sumsidin, juga meninggal pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 13 Februari tahun 2025. Meninggal pada hari Kamis. Insya Allah Bapak Ibu, sangka baik kita kepada Allah dan sangka baik kita kepada almarhum. Mereka yang meninggal pada hari Kamis, maka mereka adalah orang-orang yang pada saat itu bersamaan diangkat dia punya amal kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari isnaini wa sulasa wa ruba wal khamis, maka diangkat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang meninggal pada hari diangkatnya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sementara jihad fi sabilillah.